Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Roy Ganes dalam program Lecture on Air. Kali ini saya sudah bersama Ibu Yayu Yuliana SE MSI dan Ibu Vera Kristiana SPD MPD yang akan membahas tentang PKN, pengabdian kepada masyarakat, kelompok budidaya Trigona Batu Katak di Dusun Batu Katak, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat ya. Ibu Vera? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu. Ibu kan ada share video Ibu IPKM itu di YouTube. Nah, Roy sudah lihat itu Bu. Nah, Ibu dan tim ada buat alat untuk membantu petani lebah. Nah, boleh nggak Ibu jelaskan kenapa sih Ibu bisa muncul ide untuk buat itu gitu Bu di desa itu? Ibu Vera. Baik Dek Roy ya. Awal mulanya muncul ide dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu dimulai dari diseminasi hasil penelitian saya ya di Dusun Batu Katak, Desa Batu Jongjong, Kecamatan Bahoro, Kabupaten Langkat. Bahwasanya di situ modal pemberdayaan masyarakatnya ini adalah ya ada modal sosial, modal sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, ketika modal itu digunakan untuk dibukanya ekowisata ya. Nah, muncul ekowisata ini tentunya para wisatawan baik mancanegara, wisatawan lokal dan wisatawan domestik masuklah ke Dusun Batu Katak ya. Nah, dari situ juga Bapak Kelengi Setepu ini memulai budidaya Trigona Batu Katak ya, dengan bekerja sama dengan pengelola ekowisata. Nah, nantinya wisata yang datang ini akan diajak juga sebagai field trip ke lahan budidaya Trigona Batu Katak, masuk dalam paket pariwisata. Nah, akan tetapi tahun 2020 ini seluruh dunia terdampak akan pandemi COVID-19. Nah, itu menjadi suatu pukulan berat terhadap dunia pariwisata ya. Tidak menutup kemungkinan juga pariwisata di Kabupaten Langkat ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Kelengi ini juga mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini ya. Hasil budidaya trigonanya ini mulai dikenal dan permintaan dari luar daerah Desa Batu Katak ini sangat tinggi ya. Kenapa? Karena madu ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai peningkat imunitas. Nah, akan tetapi di situ muncul suatu permasalahan ya dari usaha budidaya Trigona Batu Katak ini ya. Permasalahannya apa? Yang pertama ini terkait dengan produksi lebah Trigona ya. Yang kedua ini permasalahan mengenai manajemen pemasarannya atau pemasarannya. Nah, yang ketiga ini adalah mengenai manajemen usaha. Nah, di situ Dek Roy muncul dari awal dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Karena melihat 3 aspek itu, Ibu muncul idenya untuk meneliti di situ, untuk melakukan PKM di situ ya Bu? Betul. Oke. Nah, kalau tadi idenya nih kan Bu, Ibu untuk melakukan PKM di sana. Nah, boleh nggak Ibu jelaskan kepada kami secara detail nih Bu, Ibu ngapain aja tuh selama PKM di sana itu? Baik ya. Kegiatan saya di sana bersama tim ya. Kebetulan kami dari transdisiplin ilmu ya, ada bidang pemasaran, lalu bidang ini ya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ini ya. Nah, di situ kami dari tim ini melakukan sosialisasi, lalu penyuluhan ya dan pendampingan ya. Sosialisasi ini terkait dari untuk penyelesaian suatu masalah. Yang pertama tadi adalah produksi ya, produksi lebah madu ini ya. Ini area Trigona ini ada atau terdapat serangan hama. Hama berupa beruang dan monyet. Nah, satu malam itu bisa merusak stuk
kurang lebih 30 stok atau 14% dari jumlah keseluruhan stok. Nah, ini menjadi suatu masalah bagi pihak petani. Nah, yang kedua, ini juga masih terkait dengan produksi, yaitu cara memanennya. Ini masih menggunakan alat yang sangat sederhana, yaitu dengan membongkar koloni, ya, membongkar koloni untuk diambil madunya. Nah, ini kan bisa mengganggu kenyamanan dari lebah. Iya, benar. Lantas setelah diambil barulah disaring, ya, dimasukkan ke wadah yang masih sangat-sangat sederhana. Untuk itu kami juga melakukan penyuluhan, ya, penyuluhan dan pendampingan pengemasan dari produk yang dihasilkan petani ini. Gitu. Nah, yang ketiga adalah manajemen usahanya. Manajemen usahanya ini masih sangat sederhana. Kenapa? Ya. Karena apa? Belum bisa menghitung harga pokok penjualan. Ya. Lalu untuk job desk-nya dari masing-masing, ya, anggota ini juga perlu diberikan suatu pengetahuan dan informasi, ya, supaya semua anggota juga bekerja secara bersama-sama. Seperti itu. Oke, berarti Ibu datang ke PKM itu tidak hanya untuk melakukan penyuluhan atau memberikan alat modernnya saja, tapi Ibu juga memberikan edukasi tentang bagaimana itu manajemen pasar gitu, bagaimana pasar sekarang gitu. Nah, Ibu boleh jelaskan sedikit nggak, Bu, tentang alatnya itu, Bu? Alatnya itu bagaimana? Kalau tadi kan kita secara manual itu kan mengambil dari sarangnya itu, kita ambil kan itu mengganggu lebahnya itu. Nah, kalau yang alat modern itu sendiri bagaimana, Bu? Caranya gitu. Baik, Dek Roy, ya, untuk alat-alat yang kita berikan atau kita perbantukan kepada petani, ya, ini sebelum petani ini, ya, mengimplementasikan dari teknologi alat tersebut, kita kasih edukasi atau pendidikan bagaimana cara mengimplementasikan alat tersebut. Yang pertama tadi alat ini kami dari tim, ya, membelinya dari pabrik. Nah, setelah itu kami juga berkolaborasi atau mendatangkan tim ahli untuk merakit, ya, untuk merakit alat tersebut, ya. Setelah itu kami berikan edukasi kepada kelompok petani, ya. Nah, seperti pemasangan pagar listrik ini, ya, yang fungsinya untuk menghindari hama itu, ya, Bu. Menghindari hama dan berupa beruang dan monyet tadi, ya. Alhamdulillah sudah terimplementasi dan bisa dipraktekkan, ya. Yang kedua, ini untuk alat sedot madu. Nah, itu alat sedot madu elektrik, ya, atau mesin penyedot madu, ya. Nah, yang sebelumnya ini hanya sekitar 75% menggunakan alat manual dengan sendok. Nah, sekarang sudah mencapai sekitar 95%, ya. Besar juga perkembangan juga. Ya, kurang lebih 30% peningkatannya, ya. Peningkatannya 30% yang dulunya 150 mili, sekarang bisa mencapai 195 sampai 200 mili. Nah, itu dia. Oke, Bu. Nah, perkembangan atau tadi kan udah alatnya ini kan, Bu. Nah, apa sih, Bu, dampaknya nih? Dampaknya sebagai masyarakat di sana itu apa sih dampaknya semenjak mereka itu menggunakan alat itu? Nah, kalau tadi udah ke Bu Yayu selaku ketua PKM-nya, sekarang kita ke Bu Vera nih, timnya. Itu bagaimana, Bu, dampak pada masyarakat di sana? Terima kasih, Dek Roy. Untuk dampaknya berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan juga pendampingan yang sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian tersebut, sehingga menghasilkan dampak ekonomi dan dampak sosial. Untuk dampak ekonomi itu berkaitan dengan proses produksi dan juga pemasaran yang sudah disampaikan oleh Bu Yayu tadi, bahwa dengan adanya alat yang sudah semakin modern yang disampaikan oleh tim pengabdian, maka proses pemanenan daripada madu trigona menjadi lebih mudah dan juga menghasilkan yang lebih higienis madunya. Lalu serangan daripada hama itu pun sudah tidak ada lagi, sehingga
hasil daripada madu itu meningkat seperti yang disampaikan oleh Bu Yayu tadi, dan bisa diperjualbelikan secara online melalui strategi pemasaran yang sudah disosialisasikan oleh tim pengabdian, yaitu menggunakan media sosial berupa Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena pada sebelumnya proses pemasaran masih dilakukan secara tradisional. Tradisional itu maksudnya ke pasar-pasar atau ke? Iya, masih di area Batu Katak ataupun Bahorok, karena sebelumnya menjadi area ekoturism ataupun pariwisata, sehingga para wisatawan yang datang bisa membeli madu tersebut hanya di lingkungan seperti itu saja. Dan dengan adanya tim pengabdian, maka sistem pemasaran menjadi lebih modern menggunakan media digital seperti itu. Nah, untuk media digital ini sendiri ini Bu, apakah kita memberikan edukasi lagi kepada mereka atau mereka memang sudah mengerti tapi belum tahu untuk cara pemasarkannya, itu bagaimana? Kebetulan untuk ketua kelompok tani untuk budidaya madu trigona sudah mempunyai salah satu media sosial, yaitu berupa Facebook, tapi mungkin untuk strategi pemasarannya kita adakan sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh tim pengabdian pada bulan kemarin. Oke, baik, tadi Ibu Yayu udah bilang alat-alatnya di sana, dan Ibu juga udah bilang tadi dampaknya bagi masyarakat sana. Nah, setelah melakukan PKM tadi ini Bu, nah itu kedepannya nih Bu, langkah dari kelompok PKM ini apa kedepannya? Seperti yang sudah tadi mengacu kepada kegiatan yang sudah dilaksanakan, bahwa ada pendampingan di situ. Pendampingan di sini masih berhubungan dengan pemasaran dan juga tentang pelabelan ataupun pengemasan dari madu trigona. Karena pengemasan ini otomatis akan berpengaruh kepada peningkatan daripada jual beli madu tersebut. Ketika kemasannya menarik, packagingnya bagus, maka konsumen akan tertarik untuk membelinya. Mungkin diadakan pendampingan bagaimana membuat packaging yang lebih menarik dan juga pemasaran yang lebih daripada yang sudah sebelum-sebelumnya. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Ada yang mau ditambahin? Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vera bahwasannya ya keberlanjutan dari program pengabdian kepada masyarakat ini ya. Ini salah satunya, ini adalah produk yang berkualitas. Ya. Benar. Produk berkualitas ini cirinya apa? Ya, salah satunya dari pengemasan, pelabelan. Nah, ini juga komponen dari nilai suatu produk. Selain itu, keberlanjutan berikutnya, kami dari tim juga melakukan uji laboratorium dari produk lebah madu trigona ini. Pengujiannya di mana? Yaitu di Balai Standarisasi Industri di Kota Medan. Ya. Nah, nanti hasil dari uji laboratorium ini akan kita cross-check-kan dengan standar nasional Indonesia. Nah, di situ dengan adanya suatu standar nasional, ya, berarti nanti produk yang dihasilkan dari kelompok petani ini akan lebih terjamin kualitasnya, ya. Terbukti dari hasil dari laboratorium. Selain itu juga pengemasan juga packagingnya sudah ada label yang sebelumnya memang belum ada ya. Kemasan botolnya pun sudah dibantu juga oleh tim pengabdian ini. Berarti sampai pengemasan botolnya juga ya Bu? Iya. Untuk labelnya sendiri itu memang mereka ada atau memang dari kita yang memberikannya, dari tim itu? Itu bagaimana Bu? Baik Dek Roy ya, untuk label ya ini tentu kami juga komunikasi dengan mitra ya. Nah nanti mitra ini kita berikan suatu gambaran, nah, apakah seperti ini atau ada gambaran yang lainnya dari kelompok mitra. Nah ini kebetulan labelnya ini menggunakan ya profil atau picture dari ketua kelompoknya. Yang memang menjadi suatu ciri khas ya, ciri khas yang membedakan dengan produk lain. Tetapi yang mendesain juga kita juga. Baik, luar biasa sekali untuk perbincangan kita hari ini, banyak manfaatnya Bu ya. Berarti kelompok kita ini atau tim kita ini tidak hanya datang memberikan alat, tapi mengedukasi sampai memasarkannya juga ya Bu ya, kita bantu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih buat Ibu Yayu, terima kasih buat Ibu Vera hari ini. Saya Roy Ganes, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.